Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pojok Ilmu, yang insya Allah malam ini kita akan membahas adab bertamu dan menerima tamu. Bersama kita sekarang yang kita muliakan Ustadz Hamid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Hamid ya, Ustadz Abdul Hamid. Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair, Masya Allah. Nah, ini kita membahas masalah adab bertamu dan menerima tamu Ustadz. Oh iya. Nanti kita minta sedikit tahu saya dari Ustadz masalah adab bertamu dan penerima tamu. Oh iya. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa jauh kita mengenal agama ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairin yufaqihu biddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, artinya barang siapa yang Allah kehendaki dia orang yang baik, maka hendaknya dia adalah orang yang kenal agamanya. Jadi kebaikan seseorang kita bisa nilai adalah sejauh mana seseorang memahami agamanya. Kalau orang itu paham agamanya, maka orang itu baik. Bagaimana orang itu akan baik kalau dia tidak paham agama? Karena agama ini yang mengatur kebaikan itu. Agama ini yang mengatur kebaikan, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang haram, mana yang menuju ketaatan, mana yang menuju kemaksiatan. Allah sudah jelaskan. Maka tentunya orang yang dikatakan baik itulah orang yang paham terhadap agamanya. Karena dia akan bisa baik kalau dia paham agama. Karena agama inilah yang buat orang baik. Nah, kita akan mengangkat sebuah tema pada malam ini sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama, yaitu adalah berkaitan tentang bagaimana seseorang bertamu atau adab orang bertamu. Dan apa sih yang harus kita lakukan ketika ada tamu yang datang kepada kita. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tentang seseorang harus memuliakan tamu, bahkan tanda orang beriman. Ya. Kenapa ini tentang muamalah kok dikaitkan dengan iman? Karena menyambut tamu atau memuliakan tamu ini berkaitan tentang keikhlasan, sangat dekat dengan keikhlasan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, barang siapa yang kana yu'minu billah, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang dia beriman dengan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan datangnya yaumul akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Loh, di sini ada sebuah pertanyaan yang harus kita jelaskan. Ini kan berkaitan dengan muamalah, yaitu kehidupan sosial. Iya. Kenapa kok disebut dengan iman? Karena
tentang menyambut atau memuliakan tamu ini berkaitan dengan keikhlasan. Tentunya hati yang dalam. Ya, kadang-kadang kita memilih atau memilah. Ya. Ada tamu yang datang kelihatannya sederhana atau yang kelihatannya orang miskin, ya kita menyambutnya seadanya. Ya, dengan air putih dan basa-basi yang sederhana saja. Ya. Gimana, sehat? Cukup. Tanpa ada ramah tamah yang banyak. Tapi ketika yang datangnya orang Masya Allah yang pakai dasi, kemudian dia orang yang kelihatannya kaya atau dia kelihatannya resmi, Masya Allah basa-basinya banyak, ramah tamahnya banyak, sopan santunnya luar biasa. Nah ini karena apa? Disitulah tempat keikhlasan seorang, kelihatan keikhlasan seorang. Sehingga muamalah ini atau adab sosial kita sehari-hari ini dikaitkan dengan iman. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman dengan yaumul akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, cara memuliakan tamu di sini dijelaskan dalam kitab adab dalam menyambut tamu, termasuk bisa kita lihat dalam Minhajul Muslimin, ya, cara hidupnya seorang muslim. Di sana dijelaskan bahwa adab-adab seseorang menyambut tamu itu, pertama, apabila tamu datang, maka hendaknya kita bersegera dalam banyak hal. Pertama, bersegera menyambutnya. Kemudian bersegera kita menjamunya, ya, tanpa memilih dan melihat siapa tamu itu. Ya. Tentunya tamu yang baik, tentunya ini ya, bukan orang tamu yang kurang ajar. Nanti kita akan bahas bagaimana ada bertamu. Sekarang ini bagaimana cara kita menyambut tamu itu. Ya, pertama kita bersegera menyambutnya. Yang kedua, kita bersegera menjamunya. Bagaimana layaknya tamu sudah umumnya, ya tentunya umum, rata maksudnya. Siapapun yang datang adik, yang datang ipar, yang datang orang tua, yang datang tamu, kenal maupun tidak, maka kita menyambutnya sesuai dengan standar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan ramah tamah, artinya basa-basi yang secukupnya, dan kita mempersilahkan apa tujuan atau apa kebutuhan yang dia butuhkan ketika datang ini. Ada apa? Gimana kabar? Apa ya? Kemudian yang keempat ini terutama kita sebagai tuan rumah juga harus pintar. Ruang tamu itu tentunya harus berpisah dengan ruang inti kita. Artinya ruang inti ini adanya ruang yang apabila di sana banyak keluarga yang nggak pakai aurat, yang tidak menutup aurat. Terkadang kita kan ruang tamunya kita samakan. Keluarga datang di sana tempatnya. Tamu jauh datang di sana tempatnya, itu tidak boleh, karena dalam rumah itu aurat. Inna fi buyutikum aurat. Sesungguhnya rumah-rumah kalian itu ada aurat. Nah, aurat di sini bagi dua. Ada aurat jasadiyah, ada aurat rumah sendiri. Ya, misalnya mana dikatakan aurat jasadiyah? Aurat yang dipakaiankan oleh kita. Istri kita nggak pakai jilbab misalnya, istri kita nggak menutup aurat sempurna, itu aurat jasad. Ada aurat rumah, ya. Seperti isi rumah ini aurat rumah namanya. Atau keadaan rumah. Mungkin rumah kita kan berantakan apa. Nanti ketika keluar, aduh, rumahnya si fulan kayak kapal pecah. Baunya nah ini namanya aurat rumah. Ya, aurat rumah namanya. Atau keadaan rumah tangga yang diperlihatkan. Ya, kadang-kadang rumahnya kan ruang tamu di tengah, ya. Umpamanya. Nanti ketika dia bicara sama anaknya, bicara sama istrinya, kita lihat. Loh, kok gitu cara bicaranya? Kok begitu? Nah, itu namanya aurat rumah tangga. Ya, jadi aurat jasadnya kita, kemudian aurat rumah kita. Inna fi buyutikum aurat. Sesungguhnya rumah kalian itu ada aurat. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit jajan ini. Oh iya. Ya, insyaallah. Syukran jazakallahu khair. Nah, jadi perlu kita ketahui ya tadi ya, Bang Kamal. Jadi perlu kita ketahui, pertama tadi apa? Poinnya. Kita bersegera menyambut tamu tersebut. Yang kedua, bersegera melayani, menjamu. Ya, artinya sesuai dengan standar sebagaimana biasanya, tanpa membedakan orang yang datang. Di sana. Ketiga, kemudian menanyakan. Ya, tentunya kita ramah tamah. Menanyakan bagaimana, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, bagaimana seterusnya kan gitu. Yang keempat, kita harus benar-benar memposisikan tamu itu di tempat yang layak. Ya, yang layak artinya tidak menyamakan ruang tamu keluarga dengan ruang tamu yang kita tidak kenal. Lain tamu kita beda-beda. Kalau tamunya berkaitan dengan orang tua,
mahram namanya ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang lagi ihram, pakai lagi haji muhrim namanya. Mahram bahasa yang benar. Mahram itu artinya yang haram nikah dengannya. Itu tempatnya juga beda. Nah, kalau tamu umum, tamu bisnis, rekan kerja, ya kemudian sahabat atau tamu yang mungkin tidak kita kenal datang, maka dia punya tamu khusus, ruangan khusus. Tidak boleh disamakan dengan keluarga tadi. Karena di rumah itu ada aurat. Nah, aurat terbagi dua. Aurat jasadnya kita sendiri ini, mungkin ada keluarga kita, anak kita yang tidak pakai jilbab, ada istri kita tidak menutup auratnya. Ya, kemudian juga rumah kita ini aurat. Ya, tidak semua orang bebas melihat dalam rumah kita. Ya, sampai Rasulullah SAW juga pernah melihat orang di sebuah tempat lagi menengok-nengok rumahnya orang yang lain. Maka Rasulullah SAW marah dengan kejadian tersebut gitu. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita apabila ada seorang yang bertamu, maka dilarang tamu itu menengok sana sini dengan bebas tanpa izin rumah yang memiliki rumah. Nah, ini adab memuliakan tamu. Nah, sekarang kita berbicara tentang tamu yang datang. Tamu yang datang. Tadi kita membicarakan bagaimana adab kita dalam memuliakan tamu. Nah, sekarang tamu. Nah, tentunya tamu harus salam ya. Harus salam. Assalamualaikum. Pertama, sebelum tamu berkunjung ini harus mengetahui kapan waktu bertamu dulu. Ya. Tamu ini lagi istirahat apa enggak? Ya. Nah, kan gitu. Kadang-kadang kita sembrono. Orang tahu jam 1, jam 2, kadang masih pagi, waktu orang lagi beres-beres atau mungkin lagi repot, ya. Tentu kita harus bisa milih. Tamu juga harus pintar, harus mengetahui ada bertamu. Ya, kapan waktu bertamunya, atau kalau memang kita punya telepon, Assalamualaikum, ana mau kedatangan rumah antum ini, gimana? Oh, saya lagi di Jawa ini, jangan dulu, istri saya sendirian di rumah, kan begitu. Ya, atau permakluman. Bahkan ini cara kita menolong rumah tangga, menolong tuan rumah agar dia bisa menjamu kita dengan baik. Kalau kita datang mendadak tanpa memilih tamu, nggak bisa nanti tuan rumah ingin memuliakan kita. Betul. Mau belanja, kadang toko udah nutup. Mau beri makan, nasi belum siap. Mau berikan jajan nggak ada. Nah, paling tidak kalau kita tahu waktu lenggang, waktu istirahatnya orang adalah waktu untuk menjamu kita dengan baik. Nah, adab yang pertama adalah kita harus mengetahui kapan kita berkunjung. Ada bertamu nih, kapan kita berkunjung. Kemudian yang kedua, tentunya setelah kita kapan tahu waktu berkunjung, kita lebih utama memberitahukan kepada tuan rumah. Apalagi di zaman sekarang, zaman sosial kan, media sudah lengkap, HP, handphone kan, telepon rumah lengkap. Bisa telepon dulu. Seperti tadi, Assalamualaikum, gimana? Oh ya, ada di rumah, tafadhol. Datang sudah. Nah, berarti sudah siap kan? Gitu. Yang ketiga, salam. Tentu harus salam. Ya, dilarang kita juga salah satu cara bisa mengurangi pahala kita bertamu dan bisa mengurangi tuan rumah menjawab salam. Bel yang pakai salam itu. Ditetapkan belnya, Assalamualaikum. Ini salah satu cara orang-orang non-muslim yang merusak kehidupan muslim ini. Jadi dia tahu kalau besar pahala kita mengucapkan salam. Sehingga dia buatkan bel. Jauh dosa kita jawab salam. Tuan rumah juga tidak bisa jawab, sudah ada Waalaikumsalam, jawabannya kan begitu. Nah, ini jadi tentunya kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai 3 kali. Kalau memang 3 kali sudah tidak ada, maka kita kembali. Itu sunnahnya. Ya. Ketika kita izin namanya ini. Kita izin, salam itu juga termasuk izin. Kita izin bertanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lebih besar lagi. Assalamualaikum. Oh, berarti tidak ada. Atau mungkin lagi kita mungkin ada kepentingan umum kita tahu kan, maka kita kembali. Jangan paksakan. Tengok sana sini. Buka mana ini namanya tamu kurang ajar namanya ini kan gitu. Nah, gitu. Ya, pertama kita harus melihat sikon waktu yang tepat. Kemudian yang kedua memberitahu terlebih dahulu tuan rumah. Yang ketiga mengucapkan salam. Yang keempat, kalau emang sudah kita mengucapkan salam, maka kita kembali. Nah, mungkin inilah yang tentunya kita harus bahas, adab menyambut dan adab bertamu. Ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi tentang bagaimana bertamu, kita bicarakan setelah itu. Ini ada pertanyaan,
adakah batas waktu untuk bertamu, Ustaz? Oh, ada. Adakah batas waktu untuk bertamu? Jika ada, berapa lama? Oh gitu. Ada juga pertanyaan yang lain? Nah, mungkin satu aja jawab ya. Satu Ya. dulu Pak Ustaz. Nah, ini ada batasan. Pertama memang ada bertamu, ya. Beda tamu undangan dengan tamu yang tak diundang. Dua. Ya, ya. Ada dua macam tamu itu. Ada tamu yang diundang, ada tamu yang tak diundang. Artinya tamu yang tak diundang mungkin ada tamu yang tiba-tiba datang Iya. Ya. tanpa kita undang. Iya. Ya. Tapi ada tamu yang diundang memang. Ya, ayo, ngobrol. Nah, gitu kan. Nah, dua-duanya ini punya waktu tertentu. Ya. Kalau tamu yang tak diundang, kemudian dia niatnya tidak menginap, maka hendaknya dia bersegera pulang kalau sudah hajatnya tiba. Misalnya dia datang ya, Assalamualaikum. Dia bicara misalnya ya, oh kebutuhan kita begini. Kalau sudah cukup, ya kita kembali. Jangan berlama-lama di sana. Ini ada bertamu. Ya, kadang orang-orang juga sibuk yang kita datangi ya. Ya, nanti ini akan membuat kurang keikhlasan orang yang menjamu. Nanti hatinya bilang, orang ini bertamu kok demen ngotok dengan kepikiran tamu istirahat. Kapan kita dapat istirahat? Kan begitu. Ya, tentu itu kadang kita pasti merasakan kan? Iya, enggak usah kita anu lah. Ini kan kita ngobrol-ngobrol lah ya. Ya, hati itu ya ada. ya, kadang-kadang kita merasa orang apa yang mau dibicarakan lagi kan sudah. Tadi dia bilang mau minjem uang, kan sudah dia nyampaikan kebutuhannya tadi. Kok lama dia duduk lagi ini? Akan begitu ya? Nah, ini apa ini lama? Tapi kalau emang tamu yang resmi, ya memang dia menginap, maka dia haknya 3 hari. 3 hari. Ya, 3 hari. 3 hari, 3 malam. Tentunya dia punya hak 3 malam. Dijamu. Ya, dijamu itu. Maka kalau lebih 3 hari itu sedekah. Nah, sedekah dia. Kalau 3 hari memang haknya. Bukan sedekah. Ya. Haknya tamu untuk dimuliakan. Misalnya Assalamualaikum, tamu datang. Kita punya rekan bisnis kan? Atau punya tamu dari Jawa, keluarga. Harus sahabat dekat dari Jawa. Kan masa kita bilang, Waalaikumsalam, oh nanti nginep di hotel ya? Sana, kan nggak mungkin. Nah, kalau tentunya kita tuan rumah yang baik, mempersilahkan. Kalau memang kita punya ruangan tidur untuk tamu. Makanya, salah satu perintah dari sunnah Rasulullah SAW untuk membuat ruangan rumah itu 3, terbagi 3. Ruangan tidur kita inti, ruangan tidur keluarga, dan ruangan tamu. Itu sunnahnya. Kemudian dijelaskan di sana, apabila ada ruangan keempat, maka itu ruangan syaitan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa rumah itu besar pun boleh, kecil pun boleh, mana-mana. Tetapi kita harus membuat ruangan yang terpakai. Jangan sampai ada ruangan yang kosong atau ruangan-ruangan yang tak berguna. Nah, kalau seperti tempat kita ini kan banyak ruangan. Ini ruangan tempatnya orang yang kerja. Ini ruangan tempatnya alat-alat kerja. Ini ruangan dapur itu boleh. Maksudnya ruangan yang tidak digunakan. Nah, tapi intinya ruangan tidur ini adalah terbagi 3. Ruangan inti, ruangannya seorang suami dan seorang istri. Kemudian ruangan keluarga. Ya, mungkin ada nanti keluarga kita, adik, paman, semuanya anak kan ya. Nah, kemudian ketiga ruangan tamu. Jadi walaupun rumah kita kecil, usahakan ada ruangan tamu. Karena menjamu tamu pahalanya besar. Bahkan tanda orang beriman. Tadi ada hadisnya. Riwayat Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamu. Ini menunjukkan begitu besar ganjarannya orang menjamu tamu. Nah, seperti tadi, kalau tamu yang bentuknya sifatnya tamu yang datang kerja, tamu hanya hajatnya sebentar, maka hendaknya dia adab bertamunya mensegerakan dirinya untuk pulang. Ya, kalau sudah selesai hajatnya ya sudah. Misalnya Assalamualaikum, nah dia menutur ini begini. Oh sudah, ya pamit sudah. Ya, jangan apalagi orang sekarang bertamunya kan Assalamualaikum. Dari awal sampai akhir. Yuh, tuan rumah heran nih. Orang ini datang mau ngapain? Pamer HP. Atau kesini hanya mau baca berita, atau hanya duduk numpang wifi kan gitu ya, kurang ajar ini. Nah, ini nggak boleh ini.
Nah, tamu itu harus punya. Pertama, tamu itu punya batasan bicara, Batasan, ya. Dan tuan rumah juga berhak mengatur tamu. Kalau emang tamunya kurang ajar, gitu. Misalnya ada tamu kurang ajar, ya sebaiknya kalau emang dia melanggar aturan boleh kita sampaikan. Itu haknya orang tuan rumah juga. Ya, misalnya dia bicaranya besar ya, teriak-teriak. Ada anak bayi, ya boleh. Mohon maaf ya, dengan rendah hati kita mohon maaf. Ada bayi di sebelah, boleh. Daripada akan datangnya mafsadat yang lebih besar. Itu hak tuan rumah kepada tamu. Nah tadi hak tamu adalah 3 hari 3 malam. Lebih dari itu sedekah. Atau mungkin tamu ini diminta oleh tuan rumah untuk tinggal. Oh ntar dulu lah, kita masih kangen nih, jangan dulu pulang. Boleh. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada hajat, maka batasan terakhirnya 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau tuan rumah tidak menginginkan. Ya, misalnya ada keluarga jauh nih, atau tamu mana jauh, dia nginep, kita sudah siapkan. Nah, kewajiban kita untuk memberikan dia jamuan, artinya memuliakannya 3 hari. Kalau seumpama Ustadz rumah kita tidak memungkinkan untuk membuat dia menginap, apakah boleh kita ajak dia ke penginapan gitu? Iya. Kalau rumah kita tidak memungkinkan untuk dia tidak bisa menginap. Nah, sekarang kita bicara mengenai keadaan ya. Ya. Nah, seumpamanya kita rumah kita ini sederhana. Anggaplah kita ngekos ya. Ya. Kita kos-kosan. Sudah ngekos ya. Masa mau nginepin orang di rumah kosan gitu? Ya kita bicara apa adanya. Tapi tetap kontak selama 3 hari tersebut, menjamunya. Seumpamanya waktu makan, kita bisa nggak memberikan makan ya telepon saja. Assalamualaikum akhi, afwan, keadaan anak ini begini. Ya. Mungkin kalau kita sekedar ngopi ya, enggak apa-apa, sini ngopi dulu. Waktu makan minumnya nih. Ya karena kita masih hak menjamunya. Iya, betul. Nah, itu hak jamu. Kalau sudah lebih 3 hari ya lepas saja kan gitu. Ya, lepas. Tapi kalau selama 3 hari tetap kita kontak pada dia. Datangi ya. Ya, assalamualaikum. Di mana Anda masih di kos-kosan? Ya, Anda datang. Ini saya bawain gorengan. Ini saya bawain kopi. Atau kita ngopi. Bahasi permakluman, afwan kalau makan mungkin Anda belum ada fulus ini. Nah, kayak gitu. Yang penting komunikasi yang baik. Jangan kita juga pas bertamunya ramah, nanti gilirannya orang bertamu kepada kita yang nggak ramah, ini kurang ajar namanya. Ada yang seperti itu. Kalau bahasa kita kan kadang apa ya? Ramah di saat musafir namanya tuh. Kalau bahasa daerah kita sini gerasak ngayu namanya. Iya, kalau bahasa daerah ini gerasak ngayu namanya. Tapi kalau bahasanya Indonesia ramah di saat lagi dia safar saja gitu ya. Pas mendatangi orang, paling ramahnya, gimana? Gimana? Ayo mana minumannya keluarkan. Kita mau makan gua. Pas giliran orang berkunjung kepada kitanya hadap lain, cuek. Ini kurang ajar namanya ini. Ini cara-cara yang tidak dicontohkan ya dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau bagaimana, ulang lagi sekali lebih jelasnya, bagaimana kalau tamunya datang kepada kita, sementara tamu jauh ingin nginap, ya. Kemudian kita punya tempat kos-kosan ya, tidak mungkin nginap. Kita rumah kita saja. Kos terbatas atau rumah sendiri tapi hanya ruangannya mungkin nggak cukup untuk nginap orang luar gitu ya. Kalau kita kasih nginap mungkin dia akan lihat keadaan rumah tangga kita. Dia lihat auratnya anak istri kita misalnya. Ya, kalau kita punya rezeki, ya kita nginapkan di tempat penginapan. Kalau enggak ya kita arahkan di tempat yang mana yang kira-kira bisa nginap. Misalnya kita carikan rumah keluarga atau rumah saudara. Atau paling amanahnya mungkin ada kita punya pondok pesantren yang bisa ruang tamunya. Nanti kita yang bawa makanannya sana itu boleh. Kalau sama sekali misalnya kita miskin, ya tentunya kita komunikasikan yang baik. Afwan akhi, ana lagi begini. Insya Allah kadang-kadang tamunya yang belikan kan gitu. Ya tentunya di sini memuliakan tamu adalah semampu kita. Ya, tapi batasan hak tamu itu ingat 3 hari 3 malam. Apalagi kita mampu, maka tidak terpujilah sifat tuan rumah ketika dia mampu menjamu tamunya selama 3 hari, kemudian tidak dijamu. Maka termasuk orang-orang ini meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau emang kita nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ajis? Cukup sih, jelas. Nah, Ustaz. Mungkin ya? Ayo, Fadol tutup sudah. Ya, mungkin pemirsa, kita yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekeliruan. Mungkin apabila ada yang keliru, silahkan
kritik dan sarannya tetap kami akan terima. Ya. Dan mungkin kalau memang ada pertanyaan kita akan jawab pada pertemuan selanjutnya. Ya. Jangan lupa channel kita Pojok Ilmu. Cok ilmu. Ya, apa maksudnya? Duduk mojok sambil membicarakan ilmu. Maaf, Itu maaf, pojok maaf. ilmu. Dodok mojok sambil membicarakan Ilmu. ilmu. Oleh karena itu lebih berkahnya agar majelis kita ini majelis yang terpuji, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.